Mungkin sebagian kita kadang-kadang itu merasa risih ketika mendapatkan sebuah pandangan, stigma, atau justifikasi dari masyarakat kita ya, lingkungan lah, tetangga, kanan kiri dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa kita itu adalah pengangguran. Kan seperti itu. Padahal pada dasarnya itu pengangguran itu nggak pernah ada, kawan-kawan semuanya. Ya, pengangguran itu nggak pernah ada. Yang ada itu hanya status kita yang tidak bekerja. Lalu apa bedanya? Simak di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan dimanapun kalian berada yang saat ini mungkin masih galau nih, masih galau ketika ya income kita tipis, setipis silet gitu, yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan juga mungkin kalau kalian ada utang nih, ada utang ini malah tambah berat lagi, ya kan gitu. Dan ini juga dikhususkan ya, bukan dikhususkan ya itu semuanya, tapi diutamakan buat kalian yang baru saja lulus nih, baru saja lulus sekolah ya. Di video yang sebelumnya itu kita sudah memulai apa ya, memulai memberikan sedikit masukan buat kalian yang baru saja lulus sekolah untuk jangan pernah takut menghadapi sebuah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Karena adik-adik kita, putra-putri kita pada saat ini yang sudah lulus sekolah kembali ke masyarakat. Dan kalimat atau perkataan satu kata yang paling paling jadi momok ketika mereka kembali ke masyarakat dari lingkungan sekolah kembali ke masyarakat itu adalah kata pengangguran. Dan ini tidak hanya bagi mereka kawan-kawan semuanya, bagi kita semuanya yang sudah dewasa, yang sudah lama kembali ke masyarakat pun ketika kita mendapatkan sebuah stigma atau sebuah apa ya, pandangan dan status melabeli kita sebagai seorang pengangguran itu bikin kita risih ya, bikin kita risih. Ya padahal sebenarnya itu pengangguran itu tidak pernah ada. Loh, kok bisa tidak pernah ada ya? Kata-kata pengangguran itu sebenarnya itu dikatakan kepada mereka yang tidak bekerja di bidang formal. Di bidang formal ini ibarat kata di ASN mungkin, atau di pabrik atau di perkantoran yang membutuhkan sebuah mekanisme kerja itu yang teratur dan terjadwal. Ya, mereka-mereka yang ASN itu jam kerjanya itu Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 4 seperti itu. Atau mungkin yang bekerja di kantor, itu pun sama. Atau mungkin bekerja yang di pabrik, itu lebih lebih sadis lagi itu. Kadang-kadang ada yang dapat shift malam sampai dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Itu lebih ngeri lagi sebenarnya teman-teman semuanya. Dan bagi kita, bagi mereka atau bagi anda dan saya yang tidak bekerja secara formal ini tetap aja dikategorikan pengangguran. Padahal enggak juga. Ya, padahal enggak juga. Selama kita itu bisa menghasilkan. Selama bisa menghasilkan itu kita dipandang sebagai orang yang bekerja. Ya namanya bekerja. Nyari duit, apapun jalannya itu pun nyari duit teman-teman semuanya. Tidak harus pergi ke kantor jam 7 sampai jam 4, Senin sampai Jumat, atau yang berseragam. Kan nyari duit nggak hanya melulu seperti itu. Sepanjang kita bisa menghasilkan duit, itu tidak ada yang namanya pengangguran. Masalah besar, kecilnya pendapatan. Nah, ini beda lagi sih teman-teman semuanya. Ini beda lagi, beda cerita. Besar kecil pendapatan ini urusannya sama rezeki nih. Ya, kalaupun kita dihitung ya, kalau kita dihitung ya. Misalnya katakanlah ASN lah, ASN golongan 3, 3A, B, C, D. Itu kisaran itu pendapatan satu bulannya berapa sih? 3 sampai 5 juta taruhlah seperti itu. 3 sampai 5 juta. Lalu
Bagi kita pekerja informal yang dagang, mungkin dagang kopi lah, mungkin dagang kopi di pinggir jalan, pakai tenda atau pakai gerobak seadanya, bajunya lusuh, pakai sendal, nggak ada wangi-wanginya gitu lah. Itu pendapatannya satu hari 100 sampai 150, kalau dihitung 30 hari sama aja. Loh, di situ ada biaya operasional, ada modal lagi dan lain sebagainya, sama aja lah. Mereka yang di ASN juga kemarin-kemarin kuliah, itu pun juga sama, ada biayanya. Belum lagi magang atau jadi apa sih namanya? Honorer lah, tenaga honorer sekian tahun. Selama jadi honorer pendapatannya berapa sih? Ya kan? Mereka yang udah ngeluh honorer puluhan tahun pendapatannya juga segitu-gitu aja. Beda lagi kalau mereka yang sudah ikut CPNS dan ikut masuk, atau mungkin yang bekerja di bidang pabrik ya, buruh pabrik. Mereka bekerja secara formal lah karena ada jadwal-jadwalnya. Berapa sih UMK-nya? Berapa sih UMR-nya? Berapa sih biaya hidupnya? Kan sama aja sih teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu takut kalau ada stigma dari masyarakat. Dari masyarakat nih ya, dari masyarakat itu yang menganggap kita itu nggak kerja, nganggur lu, nganggur lu. Buat kalian yang baru lulus sekolah, kalau ada tetangga-tetangga kalian atau teman-teman kalian yang kebetulan udah bekerja dan kalian belum, juga nggak usah merasa rendah hati. Bukan rendah hati sih, rendah diri. Kalau rendah hati sih bagus ya. Rendah diri. Karena selama kalian bisa mendapatkan cuan, selama kalian bisa mendapatkan uang dari setiap kegiatan kalian, itu yang namanya bekerja, apapun itu. Apapun itu. Dan seperti yang kita tadi bilang, masalah besar atau kecilnya hasil itu nomor sekian, kawan-kawan semuanya. Itu nomor sekian. Dan ini sangat bahaya bagi kalian-kalian yang tidak kuat mental, yang terutama yang baru lulus sekolah nih. Baru lulus sekolah ini tekanan mentalnya itu sedemikian hebat ya. Karena harus ada tekanan, mereka mendapatkan tekanan dari orang tua, mereka juga mendapatkan tekanan dari masyarakat setempat, sekitarnya, mereka juga ada tekanan dari teman-temannya. Banyak sekali, masih banyak, saya yakin itu masih banyak orang tua yang model jadul ya, yang mengatakan bahwa aku sekolahan kamu mahal-mahal, ternyata nggak kerja dan lain sebagainya, seperti ini, bla 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 bla, seperti itu. Saya yakin masih banyak sih teman-teman semuanya. Itu adalah pola pikir orang tua jadul. Yang namanya sekolah itu nyarinya ilmu, bukan nyari duit. Dengan ilmu itu siapa tahu jalan rezekinya, jalan nyari duitnya itu dari ilmunya itu. Harus kita pilih lah. Harus kita pilih dan pilah ya. Ketika kita menyekolahkan putra-putri kita itu untuk menaikkan SDM, menaikkan sumber daya manusianya, menaikkan intelektualitasnya, sehingga siapa tahu ketika mereka lulus sekolah nanti bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, bidang keilmuannya. Tapi bagi mereka nih, bagi kalian para orang tua yang sudah lulus nih anak-anaknya, ketika mereka, anak-anak kalian itu masih belum mendapatkan apa ya, pekerjaan yang menurut kalian cocok, ya nggak usah depres lah. Sekolahnya itu nyari ilmu, Mas. Sekolahnya itu nyari ilmu, Bu. Bukan nyari duit. Kalau sekolah nyari duit, itu terus gimana ceritanya? Gitu loh. Nah, buat kalian juga yang baru lulus, kreatif lah. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma, kawan-kawan semuanya. Jangan pernah kalian itu merasa rendah diri ketika ada teman kalian tuh yang kuliah, ada teman kalian yang begitu lulus sekolah sudah mendapatkan pekerjaan. Ada juga teman kalian yang baru lulus sekolah punya usaha, atau mungkin dibuatkan orang tuanya sebuah usaha untuk dikelola teman kalian yang baru lulus sekolah itu. Jangan rendah diri, jangan rendah diri. Karena apapun itu teman-teman semuanya, buat kalian yang baru lulus sekolah atau mungkin yang saat ini belum punya pekerjaan formal,
Kalian tidak menganggur. Kalian tidak menganggur. Selama kalian mampu menghasilkan uang dari karya atau tenaga kalian atau pikiran kalian atau apapun lah, itu namanya bekerja. Itu namanya bekerja. Tidak lain dan tidak bukan. Jadi untuk apa kita merasa minder? Untuk apa kita merasa rendah diri? Abaikan apa yang menjadi pandangan orang kepada kita. Jangan sampai tekanan-tekanan dari orang yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap diri kita itu malah justru menjatuhkan kita dan merusak masa depan kita. Tidak ada kata-kata pengangguran. Tidak ada kata-kata pengangguran. Camkan ya teman-teman semuanya. Selama kita bisa menghasilkan uang, tidak ada yang namanya pengangguran. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Najwan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.